tolong betul, berapapun umur kita, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, berapapun, bangun tidur, please, please. Wah, ini tandanya memohon betul nih Pak. Please jangan lihat HP dulu. Karena 3 menit pertama bangun tidur, itu apa yang kita baca, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, itu akan betul-betul masuk. Dan terbawa sampai tidur. Jika bangun tidur itu, yang kita lakukan adalah penuh syukur, yang kita lakukan adalah doa, yang kita lakukan adalah mengingat segala nikmat, itu yang terbawa saat tidur, saat sampai malam. Kalau bangun tidur yang dipikirkan adalah dunia, gimana target tidak tercapai, yang dipikir adalah uang, yang dipikir adalah harta, itulah karakter kita sampai kita tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Bapak ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu, saya tanya dulu, sudahkah dalam majelis ini saya menyampaikan secara detail tentang adab mau tidur, bangun tidur, dan adab mau makan? Sudah belum? Belum? Tayo tanda, anta lupa. Belum sama sekali? Oke. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kajian kita hari ini insyaallah kita akan membahas tentang adab mau tidur, adab bangun tidur, dan adab mau makan secara detail. Apa yang saya sampaikan malam ini itu adalah hal yang menurut kita simpel, tapi kalau kita amalkan insya Allah manfaatnya luar biasa. Kita amalkan pelan-pelan, kita amalkan satu persatu. Tujuannya apa? Supaya tidur kita benar, makan kita benar, dan bangun tidur kita benar. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tidak mungkin sama orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Cara tidurnya pasti berbeda, cara makannya pasti berbeda, cara menyikapi masalah juga pasti berbeda, cara marahnya juga berbeda, pandangan hidupnya juga berbeda. Maka itu udah pasti berbeda, tidak mungkin sama. Hal yastawil ladzi, hal itu adalah kalimat takkid, adalah penekanan bahwa tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka
paling lama 40 menit ke depan, karena kita azan jam 7:15. Betul ya Pak ya? Paling lama 40-35 menit ke depan, kita kasih jeda nanti untuk yang mau ngambil wudhu. Jadi kita nggak mepet azan, kita berhenti tentang adab mau tidur, bangun tidur, dan adab mau makan. Yang pertama, Bapak Ibu, adab mau tidur. Kita kalau mau tidur itu Bapak Ibu, nggak boleh lagi di mana terbaring di situ tertidur, tak boleh. Habis nonton Dangdut Akademia tertidur, nggak bisa lagi. Kalau udah usia kayak Bapak Ibu nih, berapa usia? Nggak lama lagi nampak. Kalau kayak kita-kita nih Bapak Ibu, ya, entah siapalah di antara kita duluan, nggak boleh lagi tidur tuh sembarangan, ya. Jadi kalau kita pengen hidupnya enak, yang pertama mau tidur itu disunahkan kita ngambil wudhu dulu Bapak Ibu. Kenapa kita disunahkan ngambil wudhu saat mau tidur? Karena orang yang jaga wudhu, lalu kemudian kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Maka saya menganjurkan semua jamaah, kalau tidak mampu jaga wudhu 24 jam, habis wudhu batal ambil lagi, habis wudhu batal ambil lagi, habis wudhu batal ambil lagi, maka minimal selain sholat, jagalah wudhu ketika mau tidur. Karena kalau kita meninggal dalam keadaan berwudhu, mati kita mati syahid. Tak rasakan sakit mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Jaga wudhu, tapi sholat. Nggak bisa wudhu aja sholat subuh, nggak bisa. Nah itu tujuannya kita jaga wudhu. Nah Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, muncul pertanyaan selanjutnya. Ustazah, kan tidur membatalkan wudhu. Betul ya? Tidur itu membatalkan wudhu. Kalau tidur membatalkan wudhu, nanti kami ngambil wudhu, kemudian kami tidur, apakah wudhu kami batal? Atau kami berwudhu, lalu kami kemudian dalam kondisi tidak sadar atau bersentuhan dengan suami, kan wudhu kami batal. Misalnya gini, kita ngambil wudhu, ini suara saya jelas ya ibu-ibu ya. Kita ngambil wudhu, kemudian kita tidur dalam keadaan nyenyak, itu wudhu kita memang batal. Tetapi ketika kita jaga wudhu ketika mau tidur, saat itu memang kita dianggap tetap mati syahid. Karena sunnahnya bukan menjaga wudhunya pada saat tidur, sunnahnya adalah berwudhu ketika mau tidur. Caranya gampang, waktunya sedikit, manfaatnya luar biasa. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau udah umur-umur kayak kita nih ya, kita lu aja kali, gua enggak ya. Maka jagalah wudhu 24 jam. Biasanya akan muncul pertanyaan, Ustazah, suami istri bersentuhan wudhu batal atau tidak? Nah dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan suami istri mutlak batal ketika setelah bersentuhan wudhu, baik ada syahwat ataupun tidak. Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan suami istri mutlak tidak batal, baik ada wudhu, baik muncul syahwat ataupun tidak. Sementara Imam Malik mengatakan batal kalau ada syahwat doang. Kalau tidak ada syahwat maka tidak batal. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Saya ulang lagi, Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan dengan suami istri saat berwudhu mutlak batal, baik itu muncul syahwat ataupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal mutlak, baik ada syahwat ataupun tidak. Sementara Imam Malik mengatakan batal kalau muncul syahwat saja. Nah begitu ya, jadi terserah ibu ikut yang mana. Apakah suami istri harus satu? Tidak. Selagi suaminya ridho nggak ada masalah. Jadi kalau istri suaminya bilang mutlak batal, nanti dia setelah bersentuhan wudhu dengan ibu, dia ngambil wudhu lagi. Nah ibu tidak usah ngambil wudhu, enggak ada masalah. Tapi jangan ibu kerjain dia, pacik bang. Jangan. Kita hargai perbedaan pendapat itu. Nah jadi itulah ya. Jadi jaga wudhu. Tapi nampaknya bapak-bapak, ibu-ibu depan saya ini semua rajin-rajin jaga wudhu nih. InsyaAllah, amin. Ya, jaga wudhu insyaAllah. Sehingga kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, maka kita mati syahid. Yang kedua, kita duduk di tempat tidur kita Pak. Duduk di tempat tidur kita, kemudian tengadahkan tangan kita. Duduk di tempat tidur, kemudian tengadahkan tangan, lalu baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin, sampai akhir. Jangan pangkal-pangkal aja kul puah, jangan. Sampai akhir.
Lalu kemudian hembuskan tangan kita, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Tujuannya apa? Supaya kita sehat. Ali bin Abi Thalib, hamba Allah yang paling muda. Orangnya cerdas, jarang berperang tapi otaknya cerdas. Jarang sakit. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada Ali, Ali, apa yang kau buat sehingga engkau kelihatan begitu sehat? Apa kata Ali? Aku selalu membaca 3 kul sebelum tidur dan kuhembuskan tanganku serta kuusapkan ke seluruh tubuhku yang tampak sehingga aku sehat. Wah, muncul lagi pertanyaan, ibu-ibu biasanya harus pakai jilbab enggak Zah? Harus harus nutup aurat? Tidak, disunnahkan tapi tidak diwajibkan. Karena zikir boleh buka aurat, disunnahkan nutup aurat, tapi buka aurat zikirnya enggak apa-apa. Kan ibu kalau bunyi petir, dur, la haula wala quwata illa billah, kan pakai daster kan? Tapi enggak bolong kan? Nah, itu kan haji nggak apa-apa ya kan, pakai daster ibu zikir kaget nggak ada masalah ya. jadi jadi kemudian ibu ucapkan 3 kul, hembuskan, usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya ibu sehat. Clear? Paham? Lalu kemudian ambil selimut, ambil kain sarung, kemudian ambil sapu lidi atau ambil apapun lah ya. Kemudian ibu kibaskan, bapak kibaskan. Kibasnya dari kiri ke kanan kalau bisa. Kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena ketika kita bangun dari tempat tidur, itu syaitan dan jin akan tetap di tempat tidur kita. Supaya kita tak tidur sama mereka, kibaskan kasur, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau nggak yang paling bagus waktu ngibaskan kasur? Nih saya sampaikan, coba kita hafal, nih serius, nih penting banget. Kita pengen nggak terhindar dari orang-orang zalim? Pengen? Terhindar dari jin? Pengen? Santet? Pengen? Terhindar dari santet maksudnya pengen? Terhindar dari hipnotis, terhindar dari jin, dari iblis, dari setan, dari makhluk halus, makhluk gaib, binatang buas, kemudian binatang-binatang berbisa. Kalau bisa diganti, di-upgrade. Jangan sekedar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi bacanya a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan seluruh makhlukmu. Termasuk sihir, hipnotis, binatang buas, setan, iblis, jin, semua. Orang-orang zalim, orang-orang iri, orang-orang hasud, semuanya bisa. Jadi kibaskan kasurnya mengucapkan itu. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba semuanya. A'udzubika. Lagi. 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 Limatillahi. Lagi. 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 A'udzubika limatillahi. Lagi. Lagi. Tammati. 5 harokat. Tammati. Tammati. Lagi. Lagi. A'udzubika limatillahi tammati. Kapal oleng kapten. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, tammati min syarri. Lagi. 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 Ulang lagi. A'udzubika limatillahi tammati min syarri. Syarrinya tidak ngayo Pak. Oke, sekali lagi. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ma khalaqa. Sikit lagi yuk. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaqa.
Ada yang tamatinya tinggal, ada yang mensyarrinya tinggal. Ya begitulah caranya. Oke, itu doanya dibaca kalau bisa Bapak Ibu 3 kali setiap habis sholat dan sebelum tidur itu dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita kalau maaf ya, kalau a'udzu billahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan doang, betul? Tapi kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, nanti Pak Ustadz hafal, mungkin bisa dicatatkan nanti buat ibu-ibunya, jemaah kita juga. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk, semua sihir, hipnotis, orang hasad, orang deki, tukang fitnah, tukang ghibah, jin, setan, makhluk halus, makhluk kasar, semuanya. Ya, kita terlindung dari mereka. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu dibaca. Kita mau buka jualan kita, ada orang iri, dia kemudian kasih kita ilmu hitam ada, sihir ada, kita harus beriman. Nah, supaya terhindar dari itu, maka kita baca itu, kalau bisa juga kita baca mau tidur, insya Allah. Oke, tadi mau tidur ngapain yang pertama? Wudu, kemudian duduk di tempat tidur, kita baca apa? Duduk di tempat tidur, kita baca tiga kul. Lalu kemudian hembuskan tangannya, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya kita sehat. Lalu kemudian ambil selimut, atau kain sarung atau sapu lidi, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhlukmu. Masya Allah. Lalu kemudian silahkan tidur, wahai Bapak Ibu yang beriman. Tidurlah dengan mengucapkan doa mau tidur. Apa doanya? Bismikallahumma wa bismika. Oke, kita tidur menghadap kiblat. Nah, persoalannya enggak itu. Persoalannya adalah tidur menghadap kiblat itu cemana bentuknya? Tidur ngadap kiblat. Apakah kakinya yang ke kiblat? Atau ubun-ubunnya yang ke kiblat, atau apanya sih yang ke kiblat? Nih misalnya Bapak Ibu, ini tempat saya duduk ini adalah mimbar, otomatis di belakang saya ini kiblat ya, arah kiblat. Bapak Ibu ngadap arah kiblat. Kalau Bapak Ibu sholat di depan saya, itu di mana kepalanya? Kalau ada ustadz bilang tidur ngadap kiblat, mana kepalanya Bapak Ibu? Tidur ngadap kiblat itu bukan ubun-ubun yang ke kiblat. Bukan kaki juga ke kiblat, bukan kaki ke kiblat. Tapi tidur ngadap kiblat itu adalah lambung kanan di bawah, kemudian lambung kiri di atas. Tidurlah dengan cara menghadap ke kanan, usahakan kanan itu kiblat. Oh, repot kali saja. Intinya gini, kita diusahakan tidur mengawali tidur dengan miring ngadap ke kanan. Ini tangan kanan saya. Diawali tidur miring ngadap ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Paham? Tapi awalnya aja ya. Jangan sampai pagi kanan terus setruk pula nanti. Jadi kalau di situ di sini adalah kiblat, berarti mana kepalanya? Sana. Sana kepalanya, Pak. Izin ya, Pak. Kemudian tidur ngadap kiblat, menghadap ke kiblat. Diawali menghadap ke kiblat. Jangan sampai pagi pula ke kiblat, setruk pula nanti. Dan jangan tidur habis subuh, habis asar, makruh. Ya, dan jangan memulai tidur telungkup dan telentang, makruh. Jangan mulai tidur telungkup telentang, itu makruh. Ya, mulai tidur itu usahakan ngadap ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Tidurlah, insyaallah. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya apa? Betul. Kayak di liang. Ya, kayak jenazah di liang lahat. Betul sekali. Ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, muncul pertanyaan, Ustazah, habis saya ngambil wudu, saya main HP dulu. Habis main HP, baru saya baca 3 kul dan saya hembuskan. Habis itu saya ngangak-ngangak dulu. Ini cak-caknya nih pura-pura ya. Ngangak-ngangak, ngango-ngango, santai-santai. Baru pas mau tidur, saya ambil selimut tuh, saya kibaskan dengan membaca a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu kemudian ngangak-ngangak lagi. Baring-baring lagi, santai-santai lagi. Baru baca doa mau tidur. Boleh? Boleh aja. Yang penting sunnahnya disegerakan dilakukan. Kalau begitu gaya tidur jamaah saya, Masya Allah.
Itu adalah implementasi dari hadis, dari dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Kita kalau berilmu, orang tidur juga, kita tidur juga, cuman cara tidur kita beda. Cocok? Cocok. Insyaallah. Jadi enggak boleh lagi tidur takwa-takwa. Di mana terbaring di situ tertidur, tak boleh. Tidur harus direncanakan. Masya Allah. Oke? Itu yang pertama, mau tidur. Sekarang yuk bangun tidur. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, saya minta tolong betul, berapapun umur kita, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, berapapun, bangun tidur, please. Please. Wah, ini tandanya memohon betul nih Pak. Please jangan lihat HP dulu. Karena 3 menit pertama bangun tidur, itu apa yang kita baca, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, itu akan betul-betul masuk. Dan terbawa sampai tidur. Jika bangun tidur itu yang kita lakukan adalah penuh syukur, yang kita lakukan adalah doa, yang kita lakukan adalah mengingat segala nikmat, itu yang terbawa saat tidur, saat sampai malam. Kalau bangun tidur yang dipikirkan adalah dunia, gimana target tidak tercapai, yang dipikir adalah uang, yang dipikir adalah harta, itulah karakter kita sampai kita tidur. Jadi bangun tidur menentukan siapa kita. Nah, saya akan sampaikan terkait dengan makanya maaf ya, izin Bapak Ibu, kalau ada masalah suami istri, selesaikan sebelum tidur. Kalau tak selesai sampai terbawa tidur ya, pas besok pagi itu mood tidak bagus, makan tidak bagus lah sampai kita tidur lagi. Ingat, tak bertapaan dengan suami istri, anak, tetangga, tidak boleh lewat Senin Kamis. Selesaikan sebelum tidur. Tidak boleh lebih dari 3 hari kita punya masalah sama orang dan bermusuhan. 3 hari itu kenapa? Karena tidak boleh melewati hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa engkau rajin puasa Senin Kamis? Aku tahu di hari Senin Kamis Allah akan bawa catatan amal kebaikanku ke langit, dan aku pengen saat amal catatanku dibawa, aku sedang berpuasa. Siapakah amal yang tak dibawa catatan kebaikannya ya Rasulullah? Yaitu orang yang tak bersapa melebihi Senin dan Kamis." Jadi kalau ibu bertengkar dengan suami, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baik dulu Bu, Selasa lanjut lagi Bu. Saya baik lagi kan? Tidak bisa. Selesaikan masalah sebelum tidur, sebelum mata menutup, jangan selesai bawa sampai pagi, itu bahaya. Yuk balik kepada kaji kita. Bangun tidur kita harus ngapain? Pertama kita duduk dulu sebentar. Duduk kejap. Setelah duduk, ingat-ingat tadi malam mimpi enggak? Itu dulu. Jangan teringat masa lalu dulu. Mimpi enggak? Itu paling penting sunnahnya. Ini terdapat dalam kitab At-Ta'limul Muta'lim karangan Imam Zarnuji. Setelah kita ingat, ternyata mimpi nih Pak, pura-puranya Pak. Ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Harus bisa bedakan mimpi baik, mimpi buruk. Harus bisa bedakan. Untuk menentukan mimpi baik buruk, jangan tengok dari maknanya. Tidak boleh memaknai mimpi. Itu syirik kecil. Jadi tidak boleh mimpi diartikan tadi malam aku mimpi ini artinya apa. Jangan diarti-arti. Tak boleh mengartikan mimpi. Diartikan pun tak ada gunanya. Hanya Allah yang tahu maknanya. Oke? Untuk menentukan mimpi baik, mimpi buruk, ditengok mimpinya, bukan maknanya. Coba jawab. Salah enggak apa-apa. Mimpi gigi patah. Baik buruk? Buruk. Mimpi tenggelam ke sungai. Baik buruk? Buruk. Mimpi dikejar harimau. Baik buruk? Oh, baik. Mimpi dikejar ular. Baik buruk? Kenapa Bapak bilang baik Pak? Curiga saya. Biasanya orang bilang dikejar ular baik. Apa katanya? Dapat jodoh satu lagi nih. Jangan dimaknai Besti. Jangan dimaknai. Mimpinya lihat fakta, jangan lihat makna. Mimpi tenggelam ke sungai, tadi baik atau buruk? Ibu-ibu, mimpi tenggelam ke sungai, dibantu sama orang ganteng, baik buruk? Wih, buruk. Saya mau seganteng apapun, enggak mau saya tenggelam dibantu sama siapa. Buruk, jangan tengok makna. Tengok fakta. Mimpi orang ramai-ramai ke rumah, baik buruk? Berserak-serak jawaban. Kenapa ibu bilang buruk? Karena ibu maknai
Oh, ada orang meninggal nih mah, betul? Ah, itu yang tak boleh. Jangan maknai mimpi. Ya. Ah. Oh, mimpi ustaz aja kata bapaknya, mesti bahaya bapak. Bahaya. Kita akhiri pertemuan kita, wallahu a'lam bishawab. Oke. Bahaya. Lain kaji. Takut saya pulang. Ibu-ibu lain nengok saya, Pak. Baik Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi gini. Kalau mimpi masuk sumur, baik bro. Kalau mimpinya mimpi buruk, maka gini caranya. Ucapkan yang tadi atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Supaya kita terlindung dari godaan setan, karena bisa jadi sebagian besar mimpi buruk itu datang dari setan. Kemudian menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Tapi instruksi aja, cuman isyarat aja. Puah gitu. Jangan betul-betul terjago lu orang salah kok. Ngapo kok. Susah-nila yang suruh tuh ya makin kacau. Ustazah bilang katanya. Jadi menghadap ke kiri, meludah 3 kali supaya mimpinya nggak jadi kenyataan. Oke? Lalu kemudian bangun dengan membaca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Oleng kapal doa bangun tidur. Jangan-jangan selama ini doa bangun tidurnya alhamdulillahi atau amanah. Ahyana ba'dama amatana wa ilahin. Dan maaf, jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Tak boleh. Mimpi buruk tak boleh cerita, itu sunnah. Mimpi buruk tak boleh cerita. Nanti jadi nyata. Kan kita udah berlindung kepada Allah. Cukup serahkan sama Allah saja. Tak boleh ceritakan mimpi buruk. Wah aku mimpi, tapi kata Ustazah Nela mimpi buruk nggak boleh cerita. Cerita aja lah, cerita juga nanti. Jangan. Jangan, tahan. Harus terbiasa, tak boleh cerita mimpi buruk. Oke? Setelah ketika mimpinya mimpi baik, mimpi dapat duit, baik bro. Tadi mimpi ketemu Ustazah Nela, baik bro. Kalau buruk pulang saya. Tutup. Dah baik. Kalau mimpinya mimpi baik, maka ucapkan ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah. Bahasa lainnya Allahumma istajib doa. Allahumma istajib kalab. Jadi bahasa Indonesianya aja lah. Ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah. Nggak usah meludah ya, nggak usah meludah. Mimpinya mimpi baik. Kemudian bangun, baca doa bangun tidur, lalu cepat ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Mimpi baik cepat cerita, mimpi buruk jangan cerita. Nah itu sunnah. Kalau ndak mimpi gimana? Kalau ndak mimpi ndak usah meludah, bangun aja lah. Kalau mimpi tapi tak teringat gimana? Bangun seperti biasa. Ini ceritanya kalau mimpi, duduk, mimpi ndak? Kalau mimpinya buruk, baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, meludah 3 kali cuman isyarat doang, lalu kemudian bangun, jangan cerita mimpi buruk kepada orang lain. Kalau mimpinya mimpi baik, bangun, cepat ceritakan. Cari telinga untuk bisa mendengarkan mimpi kita. Ya, tapi jangan dimaknai mimpi. Oh, saya selalu mimpi orang tua meninggal, gimana Zah? Saya selalu mimpi nikah, gimana Zah? Saya selalu mimpi hamil, gimana Zah? Nggak usah dimaknai. Cukup caranya kayak tadi aja, dimaknai tak boleh. Oke? Nah, insyaallah nanti bangun tidur sudah teringat mimpinya. Insyaallah nanti malam tidurnya sudah bagus, bangun tidurnya bagus. Terakhir sebagai penutup, saya akan coba cukupkan waktu dengan adab mau makan. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau mau tidurnya sudah bagus, bangun tidurnya bagus, yuk kita kontrol makan yang bagus. Yang pertama, sunnah makan tak boleh terlalu lapar. Karena terlalu lapar itu makruh. Karena begini, kenapa kita tak boleh makan terlalu lapar? Karena kalau kita makan terlalu lapar, itu kita akan bernafsu. Ketika kita bernafsu, maka makan kita akan banyak, ambil banyak. Ketika ambil banyak, maka kekenyangan. Kalau kekenyangan, dia jadi makruh lagi. Jadi muter-muter lingkaran setan.
Atau ketika kita sangat lapar, maka kita akan ambil banyak. Itu cuma nafsu, bisa jadi tak habis. Ukuran lambung sama, saat lapar ataupun tidak, ukuran lambung sama. Tapi nafsu tinggi saat lapar, sehingga kalau kita makan saat lapar, saat itulah kita akan menjadi orang-orang yang melakukan yang makruh. Makruh pertama, makan berlebihan makruh. Atau kemungkinan buruk yang kedua, makannya tak habis, jadi mubadzir. Dua-duanya buruk. Maka kalau mau belanja ke supermarket, habis makan siang. Coba buktikan yang saya sampaikan, ini fakta. Sunnah mau belanja ke pasar, ila suk, pasar, suk itu bahasa Arabnya adalah pasar. Itu budaya orang-orang Arab dan diajarkan oleh Rasulullah. Mau ke pasar saat kenyang, maka ibu takkan mau beli banyak hal. Tapi kalau pergi ibu ke supermarket saat lapar, satu supermarket tuh pengen ibu beli. Coba praktek. Besok pergi ke pasar, pergi saat lapar. Coba ibu bawa teman, ajak ke supermarket, ajak kemana? Dia akan banyak menolak, sedikit minta. Kalau dia akan banyak menolak, sedikit sekali menyatakan iya kalau dia sangat kenyang, saat lagi kenyang. Nah, salahnya adalah kita ke pasar saat lagi lapar, sehingga kita mau beli semua. Nah, jadi itu sunnah. Sunnah itu efeknya luar biasa. Makan jangan terlalu lapar. Kalau terlalu lapar pengen ngambil banyak. Kalau pengen ngambil banyak kita sangat kenyang. Kalau sangat kenyang itu makruh lagi. Kalau tidak habis dia jadi mubadzir. Mubadzir itu kawan setan. Masa kita cakep-cakep ibu-ibunya, bapak-bapaknya soleh, ibu-ibunya soleh tapi kawan setan? Tak cocok itu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Tapi seandainya kita makan sebelum lapar, Pak, kita biasa-biasa aja, betul? Karena kita belum terlalu lapar, kita ngambilnya biasa-biasa aja. Ya, kita belum terlalu lapar, maka itu sunnah. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu, semua akan dipertanggungjawabkan. Kemarin saya ceramah tentang mubadzir, semua orang pada kaget. Katanya merasa salah, tapi yang lalu biarlah berlalu. Ambil secukupnya saja, karena tidak boleh melebihkan makanan, itu makruh. Ya, tidak boleh. Jadi kalau pergi pesta, ambil sedikit dulu, jangan diambil toco. Diambil soto, sate, apa lagi? Es campur, canai, apalah Pak, mana Pak? Canai, tumpuk semua. Belum dimakan lagi, mau ini enggak, oh, tumpuk semua. Ujung-ujungnya ini bersisa, ini bersisa, ini bersisa. Mubadzir, kawan syaitan. Masuk tas, alhamdulillah masih bisa, masih boleh. Maka kalau makan kemana tempat, Bapak Ibu bawa air mineral, misalnya pakai air mineral, nggak habis, bawa pulang, nggak apa-apa. Itu akhlak, itu orang baik, bukan orang yang perhitungan, tapi dia tahu itu mubadzir. Nah, jadi pergi ke makanya Pak, kalau saya kemana-mana, banyak yang bilang, Ustazah Nela nih makannya dikit. Nggak dikit Pak, dikit sih waktu itu aja Pak. Nanti ada kedua, ketiga, keempat, karena tunggu dulu habis. Kita pastikan habis, baru kita makan. Nggak ada salah kita makan satu tempat, kita cicip dulu, ambil dulu pakai sendok, bawa duduk dulu, cicip. Oh rasanya cabenya tak cocok, jangan ambil. Ini enggak basan tuang saya sadonya Pak. Oh ternyata masam rasanya tak temakan. Ah itu. Ustazah itu sepele aja. Enggak ada yang sepele di dunia ini. Semua perbuatan dipertanggungjawabkan. Kata-kata dipertanggungjawabkan. Mana ada? Semua dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saya sering membaca caption, apalah arti sebuah kata? Tak cocok. Kata-kata itu bermakna. Orang murtad karena kata-kata, orang masuk Islam karena kata-kata, orang ijab kabul karena kata-kata, orang cerai, talak karena kata-kata. Mana bisa Bapak cerai cuma anggu-anggu aja? Bapak cuma ngomong, iya, jatuh Pak karena kata-kata. Antarkan aku ke rumah mama aku Waang. Pulanglah sendiri. Talak, kata-kata. Jadi kata-kata itu luar biasa, tidak ada yang luput dari pertanggungjawaban, termasuk apa yang kita makan. Kok gitu kali ibu nengok saya? Oke ya, Anda usah ingat-ingat masa lalu tuh, udah lain lalu ya berlalu ya. Dah ambil secukupnya saja dulu, ambil secukupnya. Oke, setelah ambil secukupnya, kemudian kalau bisa ucapkan yang tadi lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya pengen auzubillahi minasyaitonirrajim kalau bisa di-upgrade lah. Dengan a'udzubika dikombinasi ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu kemudian hindari yang makruh. Hindari yang makruh saat makan. Satu, makruh hukumnya menghembus makanan atau minuman panas menggunakan mulut. Makruh. Jangan hembus.
kacau saja. Atau tunggu dingin. Soal jangan dibuang aja lah. Pokoknya jangan menghembus menggunakan mulut. Makruh. Ta'limul muta'lim. Yang kedua, makruh hukumnya meminum air lebih dari 3 tegukan. Ini udah sering saya cakap. Jadi minum air itu diawali dengan baca bismillah, ditutup dengan hamdalah, maksimal 3 tegukan. Glek-glek-glek, cabut lagi. Glek-glek-glek, cabut lagi. Glek-glek-glek, cabut lagi. Jangan glek yang 4, 5, 6, 7 makruh. Apa itu makruh, Pak? What the meaning makruh? Makruh itu karohayakrahu. Artinya benci. Benci. Jadi kalau kita benci dengan orang, ada orang benci dengan orang, itu biasanya menggunakan kata-kata karohayakrahu. Artinya makruh adalah sesuatu yang dibolehkan, tapi dibenci oleh Allah. Tapi boleh, tapi Allah tak suka. Yang ketiga, makruh hukumnya meminum air kumur-kumur di dalam menelannya. Pernah cek? Pernah tengok macam tu ya? Dia minum, dia kumur-kumur, dia telan. Jadi kalau mau kumur-kumur, telan, buang. Kalau mau telan, telan aja. Jangan minum, kumur-kumur, telan. Makruh. Anggok luar biasa, antayo dirubah bisa atau tidak? Rubah insyaAllah ya. Yang keberapa lagi? Tadi tak boleh hembus. 2, minum lebih dari 3 tegukan. Yang ketiga apa tadi ya? Minum kumur-kumur. Yang keempat adalah makruh hukumnya, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kita makan atau minum makanan yang terlalu panas, itu makruh. Oke? Yang kelima, makruh hukumnya makan, minum di gelas yang sudah sompel. Tahu sompel? Sumbing. Hah? Sumbing. Jadi kalau ada gelas sompel sikit, Pak, sumbing sikit, jangan dipakai juga lagi. Itu makruh dan maaf menyebabkan kefakiran. Ini kadang-kadang gelas sudah tanggal-tanggal telinga itu juga dipakai masih. Yang cantik taruh di kaca, ya Pak. Tuh. Lekan ibu-ibu Tuh. Kadang saya biarlah koyak bibir makruh. Saya tuh Pak yang kasihan tuh nengok kuali Pak. Udah peang-peang dia Pak. Tanggal telinganya sebelah Pak. Tetap dipakai. Diambilkan lap tuh. Tak ada telinga tak apa-apa. Tak ada telinga tak apa-apa. Tak ada rotan akar pun jadi. Dia ada yang baru ada Pak. Ditaruhnya. Sayang dipakai. Panjanglah lagi umur kuali itu pada umur dia. Dan lewat kok dia kuali masih ada juga masih dipakai anak keturunan kayak gitu ya, itu menyebabkan kefakiran, tak boleh. Sama Pak, enggak bisa. Piring, mangkok atau alat makan, sompel atau alat masak itu menyebabkan kefakiran dan dia dimakruhkan oleh Allah. Tapi kalau ditanya kalau orang fakir gimana? Itu lain lagi konteksnya. Jadi ibu-ibu, kuali-kuali itu dipakai Bu. Jangan orang lewat ibu beli, alasan dengan bapak udah jelek Pak. Rupanya dipakai hitam juga masih. Kenapa itu dipakai Bu? Sayang saja. Ujungnya nggak kepake. Itu hati-hati. Sumbing. Tapi kalau retak masih bisa. Sumbing tak boleh. Tapi saya yakin banyak sumbing daripada retak. Itu makruh. Makruh hukumnya makan makanan yang berbau. Tunggu dulu, jangan disalahkan juga jengkol tuh. Yang masalahnya bukan jengkol dan petainya Pak. Yang masalahnya adalah baunya. Jadi kalau ibu-ibu saya nih bisa masak jengkol anti bau. Wah, nih. Anda ada masalah. Jadi gini Pak, kita makan jengkol dulu Pak. Kita makan jengkol. Kalau terbau sama orang, maka dia makruh. Tapi kalau tak terbau, tak kena makruh Pak. Ustazah, saya makan jengkol. Setelah makan jengkol, saya pakai masker 7 hari 7 malam. Itu tidak jadi makruh dia Pak. Atau setelah makan jengkol, saya tak keluar rumah, tak jadi makruh dia.
Atau saya bisa buat jengkol anti bau. Hah? Kamar mandi kalau selagi kita ada masalah, Pak. Nikmatilah sendiri hasil perbuatan dan jerih payah sendiri. Gitu. Ya, jadi itu ya. Nah, yang makruh-makruh itu jangan ya. Termasuk makruh juga hukumnya makan sambil berdiri. Kalau punya cucu, suruh dia makan duduk. Banyak sekarang sambil dia main lari-lari, sambil kita suapkan dia lari-lari. Itu melatih dia untuk makan sambil tegak. Ya udahlah nak, kamu sambil main aja lah nak, sambil main enggak apa-apa. Asal kamu bisa makan, itu jangan. Oke? Udah bunyi, nampaknya sebelum bunyi kedua kali nanti diusir pula saya. Segitu dari saya Bapak Ibu, semoga sedikit ini, sesimpel ini.